Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021. Pagi ini saya akan membaca firman Tuhan dari buku 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu nasihat firman Tuhan untuk kita. Bagaimana pentingnya kita melakukan perbuatan yang baik. Karena hal ini akan mempermuliakan Bapa kita di surga. Karena dengan perbuatan yang baik itu akan mengakibatkan orang akan mengagungkan Tuhan yang kita sembah. Nah, sebab itu dikatakan di sini, jangan kamu jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nasihat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bukan karena mereka sudah malas, bukan karena mereka tidak pernah berbuat baik, tetapi mereka menghadapi suatu kesulitan karena orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di sana tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mereka tidak taat, mereka melakukan hal-hal yang menyakitkan. Sebab itu, sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus ingatkan kepada pelayan-pelayan yang ada, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan kamu jemu-jemu untuk melakukan apa yang baik. Walaupun kamu menghadapi situasi yang tidak nyaman atau perlakuan yang tidak nyaman dari saudara-saudaramu. Seringkali kita menjumpai hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam lingkungan berjemaat, tapi juga dalam lingkungan keluarga. Ketika ayah ibu kita sudah jenuh, merasa lelah mengurus kita anak-anak, maka ada kata-kata yang seringkali keluar. Kamu tidak lama lagi sudah mesti kuliah. Kamu bukan anak-anak lagi. Orang tua sudah tidak mau lagi pusing dengan kamu. Karena kamu tidak bisa berubah. Kamu seperti masih kanak-kanak, tidak dewasa. Dan hal-hal itulah yang seringkali membuat orang tua merasa jemu, merasa jenuh untuk melakukan yang terbaik buat rumah tangganya sendiri. Ada suami, ada istri yang merasa jenuh dengan tingkah laku perbuatan suami, istri, ataupun anak-anak dan juga orang tua. Dan hal itulah yang mengakibatkan banyak orang sudah tidak dapat melakukan kebaikan yang harus sebenarnya lahir dari rumah tangga. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, jangan kamu jemu-jemu berbuat apa yang baik. Walaupun sejauh ini kamu sudah melakukan yang baik, tetapi kamu menerima imbalan yang tidak baik, tetap kita tidak boleh jemu. Tetap melakukanlah yang terbaik. Bukankah Yesus katakan, kalau orang mengambil jubahmu, kasih juga bajumu? Kalau orang tampar yang kiri, kasih yang kanan. Itu adalah satu gambaran di mana kita melihat kita tetap harus melakukan dan tidak boleh jemu melakukan yang baik. Dan disitulah kita melihat bahwa orang menjadi lelah karena tidak mendapatkan respon yang baik, sehingga mereka tidak punya gairah lagi. Mereka menjadi malas. Mereka tidak bergairah. Bahkan di dalam salinan aslinya dikatakan kalau kamu jemu, itu disamakan dengan orang yang pingsan, tidak berdaya. Nah, kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, bahwa dalam perjalanannya ada banyak sikap, banyak perbuatan yang membuat kita merasa, sudah cukup saya berbuat baik. Saya sekarang tidak usah lagi melakukan apa-apa. Karena saya melakukan yang baik, saya tidak pernah
dapat imbalan yang baik. Saya tidak melihat hasil yang baik dari perbuatan saya. Sebab itu dikatakan kalau kita menjadi lelah dan kita merasa jemu untuk berbuat baik, yaitu dikatakan kita menjadi buruk. Kita tentunya tidak mau menjadi orang Kristen yang buruk. Kita tidak mau jadi anak Tuhan yang buruk. Orang yang lemah, orang yang gagal, orang yang tidak berdaya seperti orang pingsan. Itulah orang yang jemu berbuat baik. Dan itulah banyak terjadi di dalam lingkup kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan berjemaat. Kita jumpa ada orang-orang yang sudah lelah. Ada orang-orang yang sudah tidak lagi berbuat apa-apa. Setelah tidak berbuat apa-apa, Alkitab katakan dia menjadi buruk. Berbahaya sekali. Sebab itu sebagai orang percaya kita jangan jemu. Ketika kita jemu, kita tidak berbuat apa-apa, kita menjadi buruk, kita menjadi gagal, kita menjadi lemah, dan kita pingsan. Tidak ada orang suka pingsan berkepanjangan. Tapi itulah orang yang lelah. Itulah orang yang jemu, orang yang tidak semangat lagi melakukan yang baik. Ada banyak perbuatan yang baik yang kita bisa kerjakan. Karena dikatakan di sini melakukan yang baik, itu juga disebut sebagai perbuatan yang baik. Bertindak dengan baik, hidup dengan bijak, berbuat kebaikan. Itulah perbuatan baik. Seringkali kita melakukan perbuatan baik menurut selera kita. Saya mau tolong dia, tapi tidak seperti orang yang begitu menyenangkan saya. Saya mau memberkati dia, tidak seperti saya memberkati yang lain, karena dia ini agak sedikit kepala batu. Nah, ada banyak orang berkata seperti itu. Nah, itu tindakan yang tidak bijak. Karena kita tidak boleh mengurangi kebaikan kepada siapapun juga kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Karena Alkitab katakan dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita tidak boleh berlaku tidak adil. Kita bisa berbuat baik untuk orang yang di luar daripada orang yang seiman. Itu berbahaya. Karena itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah lemah, kita sudah jenuh, dan akhirnya kita menjadi buruk di mata Tuhan. Kita menjadi orang yang gagal di mata Tuhan, dan kita disebut seperti orang yang pingsan, tidak berdaya, hidup tapi tidak berguna. Dan hal inilah yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak orang menghindar dari melakukan yang baik. Ketika dia merasa ada perlakuan yang tidak nyaman, ketika dia merasa dia tidak diperlakukan dengan adil, dia cari kesempatan untuk berpindah tempat, untuk menjauhkan diri dari kelompok itu. Dia berusaha untuk tidak lagi mau berjumpa dengan orang-orang itu. Itu adalah hal yang pada umumnya terjadi karena mereka tidak mampu lagi berbuat yang baik. Mereka tidak mampu lagi melakukan yang patut dia kerjakan selagi masih ada kesempatan. Karena itu kita diingatkan melakukan yang baik, hidup dengan bijaksana. Orang berkata dan bijaksana itu karena dia tidak mendukung saya, maka saya tolong dia hanya setengah. Daripada saya tidak tolong, kan saya sudah bijaksana. Nah, itu bijaksana yang salah. Bijaksana harus tetap sama seperti kita di dalam Tuhan, seiman. Jangan kita seiman, tapi kita tidak melakukan sama seperti satu dengan yang lainnya. Tapi kita masih lebih senang melakukan yang baik, yang ekstra,
bagi orang-orang yang tidak seiman. Karena ayat Alkitab tadi katakan dalam Galatia 6 ayat 10, yang terutama, berarti itu yang penting. Yang lain penting, tapi ini yang terpenting. Kita gagal dalam kebijaksanaan kita berbuat baik. Karena kita mengukur, buat apa saya bantu dia? Dia tidak pilih saya kok. Dia gak dukung saya kok. Dia gak bikin apa-apa untuk saya. Padahal perbuatan baik itu untuk semua orang, terlebih orang-orang yang seiman dengan kita. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita diingatkan. Orang berkata, saya masih baik, masih buat. Walaupun saya tidak akan perlakukan dia sama seperti orang yang menyenangkan saya, membahagiakan saya. Saya sudah cukup, ada kebijakan saya. Tapi kebijakan itu tidak seperti yang Alkitab katakan. Dan itulah yang perlu kita sadari, bahwa Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Tentunya kita semua punya pergumulan, tentunya kita semua punya masalah. Tentunya kita juga pernah mendapatkan perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak nyaman, perlakuan yang menyakitkan. Tapi karena kita diingatkan, jangan jemu berbuat baik, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, maka kita harus lakukan itu yang mengasihi kita. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Kami sadar Tuhan bahwa anugerah-Mu besar bagi kami. Engkau melakukan yang terbaik bagi kami sebelum kami dapat memberi yang terbaik. Sebelum kami hidup di dalam kebenaran, sebelum kami dapat membedakan apa yang baik dan yang tidak baik. Sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengambil bahagian sebagai tanggung jawab kami melakukan yang baik dengan tidak jemu-jemu. Kami sadar Tuhan, hari ini bangsa kami memperingati Hari Pahlawan, di mana ada banyak orang yang sudah meninggal berjuang untuk kemerdekaan negeri kami. Mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka akan alami dari perjuangan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa nama mereka mungkin tidak diabadikan sebagai pahlawan, tapi mereka sudah berjuang untuk negeri kami, dan mereka sudah tidak ada lagi. Tapi kami percaya perbuatan baiknya, pergumulannya, perjuangannya itu tidak hilang di mata Tuhan. Sebab itu tolong kami supaya kami juga boleh mengambil teladan yang baik, berjuang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di zaman akhir ini, kami seringkali menghadapi perlakuan yang tidak adil, tapi tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya kami tetap melakukan apa yang baik dengan tidak jemu-jemu. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan di dalam tangan-Mu. Biarlah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini, hari Rabu, ada ibadah Pelwap dimulai jam 4 sore. Ibu dapat mengikutinya di ruangan Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati.